Masya Allah ya, anak itu kan anugerah dari Allah, titipan Allah gitu. Pada saat kita diberikan titipan dari Allah itu, begitu Fas lahir ke dunia, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Fas. Bagaimana caranya mengasihi, merawat Fas, sampai akhirnya Fas bisa sampai sebesar ini dan menemukan kebahagiaan kita yang sebenarnya gitu. Masya Allah banget. Yang jelas apa yang orang tua ajarkan sama Fas dilakukan gitu loh. Memang istilahnya kita selalu menerapkan bahwa agama itu nomor satu. Terus harus ada sopan santun juga terhadap orang, terus juga harus berbuat baik kepada banyak orang juga, ramah untuk semua orang, kayak gitu ya sayangnya. Iya. Bangga sih gitu, aku bangga ya sebagai orang tua kan. Bangga itu adalah di saat kita mendidik anak kita dan dia itu tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi juga mempraktekkan apa yang orang tuanya ajarkan gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Fas gitu, dan itu kita sebagai orang tuanya, nggak ada orang tua yang bangga di saat anaknya melakukan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif. Sebagai orang tua kita sangat bangga Fas tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan insya Allah nanti akan menjadi penghafal Quran yang rendah hati ya nak ya. Iya. Itu harus menuruti omongan orang tua kan. Terus ya kita harus sopan juga sama orang tua. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik itu kepada siapa aja? Kepada semua orang. Jadi mau profesinya apapun, Tetap tapi berbuat baik. ya, dan kalau seandainya orang punya banyak profesinya apapun, tapi di mata Allah Semuanya sama. Kok abang pengen keluarga abang tuh bahagia, hidup aman, tentram dan Jadi damai. ngajarinnya apa? Jadi laki-laki. Jadi laki-laki itu harus kuat. Laki-laki yang kuat itu bukan seenaknya nyakitin hati orang, tapi menyayangi hati perempuan. Dari kecil dia melihat apa yang dia lihat gitu. Jadi apa yang terjadi di dalam lingkungan dan keluarganya itu kan pasti dia melihat, dan Fas itu mendapatkan banyak kasih sayang. Dari kecil memang banyak hal yang Fas dapat kasih sayang gitu. Dari dia bayi aja dia udah dapat kasih sayang itu dari kakeknya gitu, almarhum papa aku. Akhirnya tumbuh semakin besar lagi, dan akhirnya dia menemukan sebuah kesempurnaan di saat dia di saat sama dedinya. Akhirnya dia mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari dedi, dan akhirnya punya keluarga yang lebih lengkap lagi. Dan di keluarga itu juga dia menemukan lagi banyak kasih sayang gitu. Semua menyayangi dia. Ya, Acting gitu kalau ya. Acting, iya kalau acting itu pura-pura, tapi kalau real life itu kan memang beneran yang kita lakuin itu memang bukan pura-pura. Berarti Dedi nggak pura-pura kan ngelakuin ini berarti ya? Dedi itu penyayang, Dedi itu pekerja keras, Dedi itu nggak pura-pura. Jadi kayak misalkan kemarin ngasih kejutan aja itu kayak beneran niat, kayak beneran nggak pura-pura gitu, nggak mau, tulus banget rasanya sampai menyentuh hati banget. Si Mami itu kekuatan hidupnya abang. Jadi kalau abang ngeliat Mami tuh kayak apa ya bisa dibilang ya, kayak bisa bahagia lagi, bisa seneng lagi. Mami Surganya abang. Iya, surganya abang. Terus Mami itu udah nemenin abang terus dari abang kecil sampai abang besar. Tuh. Kalau misalkan umur abang 23 tahun, masa kita nggak sayang orang tua? Masa kita ini kayak kita nggak sayang orang tua lagi, kita udah deh dilupain. Kalau misalkan kita udah bertambah umur, seharusnya kita bertambah sayang kepada orang tua, karena orang tua itu yang paling dibutuhkan oleh semua orang. Pertama ini ya, puasanya full udah pasti. Ibadahnya ditambahin lagi, hafalannya ditambahin lagi. Terus makin tambah fokus ya, Det. Sunah-sunahnya ditambahin. Iya, ada sunahnya. Kayak sholat duhanya dilakuin lagi, lebih giat lagi.
Sebenarnya itu bukan abang lihat dari Mami Dedi, bukan permintaan Mami Dedi, tapi dari hati abang sendiri pengen ngakuin gitu. 5 tahun deh. Jadi memang setiap ngedidik dari zaman fase ini kan fase yang udah mungkin makin semakin besar. Setiap ngedidik anak-anak tuh dari fase eja semuanya itu diterapkan hal yang sama, bahwa di saat aku ngedidik dia tuh nggak pernah maksa. Jadi kita tuh kayak ngajak dia untuk mencintai sesuatu hal yang memang mau kita ajarin gitu, kayak dia mengaji gitu. Di saat dia ngaji, Mami selalu bilang apa bang kalau abang ngaji? Untuk siapa? Artinya buat Allah. Gimana sayang? Dibaca artinya biar tahu isinya apa. Jadi dia bisa mencintai isinya tuh apa, dia tahu gitu. Surat itu bercerita tentang apa gitu. Jadi di saat fas mengaji dia mencintai gitu loh, dan Mami tuh selalu bilang sama abang kalau seandainya abang ngaji jangan sampai abang itu ngaji itu maksudnya gampang puas diri, bahwa kita tuh aku selalu bilang sama dia dan bahwa gampang kita puas diri, soalnya kan kayak misalkan kalau masalah ngaji itu kan jangan puas diri dulu, soalnya masih ada orang yang di atas kita yang lebih hafal 1 khatam juz tuh hafal. Jadi makanya kalau misalkan hafal 1 surat aja tuh jangan puas diri dulu, belajar lagi, makin giat lagi, pantang menyerah biar kita bisa kayak orang itu. Kita itu ngeliat ke bawah itu supaya kita itu bersyukur dengan apa yang kita punya, tapi kita ngeliat ke atas itu biar kita termotivasi sama orang itu gitu. Kalau orang itu lebih dari kita, apa yang ngebuat orang itu lebih dari kita? Oh mungkin sholatnya, oh ibadahnya, oh sedekahnya, oh kita harus kayak gitu. Terus kenapa orang itu bisa sukses? Apa aja yang dia lakuin itu untuk memotivasi kita. Jadi gunanya kita kadang ngeliat ke bawah, kadang ngeliat ke atas. Jadi itu yang aku tanamin ke Fas juga gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.